فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Fasal Masail Senin 24 Dzulqa'dah 1442 Hijriah 5 Juli 2021 Masehi. Masalah pakaian nyasar dari laundry. Ghufran adalah salah satu pelanggan laundry. Suatu ketika tatkala dia membaca cucian laundrynya yang sudah bersih dicuci ke asramanya, yang sudah bersih dibawa ke asramanya, dia menemukan beberapa pakaian yang bukan miliknya. Jadi dia itu membawa pakaian dia, ternyata ada pakaian asing yang ikut di pakaian dia ketika diambil dari tempat laundry itu, dari pelondrian itu. Pertanyaan, bagaimanakah status pakaian yang bukan miliknya ternyata bercampur dengan pakaiannya. Ternyata bercampur dengan pakaiannya. Pakaian tersebut merupakan haknya tukang laundry yang harus dikembalikan oleh ghufran. Itu dikembalikan. Kemudian, bolehkah Kang Ghufran memakai pakaian tersebut? Tidak boleh. Itu bukan pakaian dia. Nanti kalau menemukan kamu ada pakaian asing campur dengan pakaianmu habis ngelondri itu, ya harus kamu kembalikan ke tukang laundry. Ini nusratullah, ngawur aja. Pakaianku bisa beranak. Nanti sandal-sandal beranak semua ya. Enggak boleh gosok sandal loh. Paham toh? Masih musim enggak di sini? Hati-hati loh itu. Nah itu enggak boleh itu. Seperti halnya orang itu menyingkirkan kakinya dibuat menyingkirkan batu dari jalan karena takut untuk mencelakai orang Islam, maka nanti akan dikasih oleh Allah kaki yang indah. Nah, di sana yang tidak ada kaki seperti kaki kayak seperti itu. Kalau orang itu nanti dibuat dipakai sandal orang lain, ya, sandal orang lain, sehingga menyusahkan orang Islam, ini takut-takutnya kakinya nanti diganti jadi kaki kambing, ya nggak tahu. Dua, pakaian berkurang dari laundry. Rayhan adalah seorang pelanggan laundry. Di tempat ngelondri terdapat peraturan yang bertuliskan tidak menerima komplain. Bila barang sudah dibawa dari tempat pengambilan laundry. Pertanyaan, bolehkah Kang Rayhan komplain ketika bajunya ada yang hilang, padahal ia telah membawa pakaian laundrynya ke kamar, pakaian yang telah dilondrinya ke kamar? Boleh komplain. Akan tetapi jika terjadi perselisihan, maka tukang laundry dibenarkan dengan sumpahnya. Komplain boleh saja. Tapi nanti kalau tukang laundry berani sumpah untuk bahwa sudah semuanya dulu ya hanya segitu itu jumlahnya, kok kamu minta lebih itu loh, kamu seperti itu. Ya kamu harus menerima seperti itu. Masalah plasenta hewan halal. Plasenta itu wadahnya bayi yang ada dalam kandungan. Ya, bukan. Itu ya wadahnya bayi. Agar terlihat lebih ganteng dan hebat wajahnya. Karena mau akad nikah, Toha menggunakan krim wajah sebagai perawatan wajahnya, katanya. Krimnya pun berbagai macam merek dipakai, diantaranya terbuat dari plasenta hewan. Pertanyaan, sucikah plasenta hewan hewan halal maksudnya? Jika plasentanya hewan yang dijadikan untuk krim wajah. Plasenta hewan ini
ini najis. Jawabnya adalah najis, bukan suci. Jadi itu karena itu lepas dari hewan, hewannya dalam keadaan hidup. Berarti kalau hewan itu melahirkan, nanti plasentanya ikut keluar. Itulah apa namanya itu bahasa Jawa nih. Ari-ari hewan itu ikut keluar juga. Nah, akhirnya diambil, itu dibuat untuk krim wajah, biar wajahnya kayak ari-ari. Jadi agak air nggak tahu. Jadi itu dibuat seperti itu. Orang-orang itu nggak tahu itu ya apa betulan apa yang enggak, ya nggak ngerti. Yang jelas itu usahanya pedagang saja. Ada yang dari cacing, ada plasenta hewan, ada plasenta manusia, ada mau macam-macam lah yang dipakai itu. Sebetulnya benar apa tidak? Ya wallahu a'lam. Gak ngerti. Yang jelas mereka jualan dan mereka dapat duit dan kamu percaya. Udah aja. Masalah memasak sebagian daging kurban sebelum dibagi. Ini mau kurban nanti kadang-kadang juga boleh. Bolehkah mengambil sebagian daging kurban sebelum pembagian guna dimasak untuk khidmat panitia kurban? Sudah enggak kuat panitia yang cepat makan. Jawab, boleh dengan syarat hewan tersebut adalah kurban sunnah. Karena kalau kurban wajib harus semuanya diberikan. Berikan kepada fakir miskin. Ada sebagian dari daging kurban yang diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Setiap hewan kurban itu, kalau hewan kurban sunnah itu kan harus dipotongkan dari daging itu. Daging ya, bukan diambilkan tanduknya saja. Daging, kulit juga enggak boleh. Kemarin kan sudah. Jadi kulit, hati, limpa, paru-paru, usus itu bukan daging. Jadi yang diberikan fakir miskin itu harus daging. Diberikan sebagian itu untuk fakir miskin setiap korban itu. Makanya kalau korban itu harus diambil dulu. Habis sembelih sisihkan khusus fakir miskin. Habis sudah ambil dipotong khusus fakir miskin gitu. Itu yang penting. Nanti jangan dimasak semuanya. 2, ada sebagian dari daging kurban yang diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah, bukan matang. Nomor 3, ada izin dari orang yang berkurban. Karena seharusnya itu orang yang berkurban yang berbuat seperti itu. Maka harus minta izinnya. Tambahan, kalau korbannya korban wajib seperti korban nadar itu harus diberikan semuanya kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Korban pun juga tidak memakannya, semuanya dikasihkan kepada fakir miskin. Daging kurban untuk orang kafir. Nomor 5, bagaimana hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir? Tidak boleh memberikan daging kurban kepada orang kafir. Tetapi kalau kafirnya kafir dhimmi, maka ada yang membolehkan dengan syarat daging yang diberikan merupakan daging kurban sunnah. Kurban wajib hanya ke fakir miskin orang Islam saja. Ada sebagian ulama yang membolehkan. Ada sebagian ulama yang mengatakan aja kalau enggak membolehkan, tapi caranya dengan cara dimasak dulu. Kalau kamu ada yang sebagian daging kurban sunnahmu kamu masak, terus orang kafirnya itu diikutkan bareng makan gitu, lah itu juga boleh. Makan makanan masak. Jadi akhirnya suguhan tamu akan jadinya itu sebagai hidangan tamu.
akan diberikan sebagai daging kurban mentah, enggak. Jadi ada yang membolehkan tadi sebagian ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arhamna wa sayyidina Muhammad Allahumma ighfir sayyidina Muhammad Allahumma aslih alih baina qulubihim wa sayyidina Muhammad Allahumma ansur ma sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة